Kita bahas bersama psikolog Mbak Novita Tantri. Selamat sore Mbak Novita. Selamat sore Mbak Stefani. Iya, dalam kasus penganiayaan remaja di Jakarta Selatan ini, kalau dari kacamata keilmuan Anda Mbak Novita, bagaimana Anda melihatnya? Ada beberapa faktor sih ya, kalau saya melihat ini kan lebih dari satu orang, ada dua orang gitu ya. Mungkin bisa juga karena ada dorongan dari pertemanan, dari temannya. Karena kita tahu bahwa di usia remaja ini yang sangat penting sekali adalah teman. Jadi teman sangat menentukan uh, perbuatan keputusan kita dalam mengambil satu tindakan. Ada satu quotes yang mengatakan tunjukkan temanmu dan saya akan tunjukkan masa depanmu. Jadi teman sangat penting sekali. Kedua, kecerdasan emosional. Jadi bagaimana manajemen amarah, bagaimana mengatasi pada saat sesuatu hal tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang harus dilakukan. Dan anak-anak ini harus tahu, anak remaja ini harus tahu apa konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Kalau ini tidak ada keputusan yang salah seperti yang dilakukan ini dengan mengeroyok, dengan memukul, dan beberapa kejadian yang lain bisa sampai mengakibatkan nyawa daripada korban akhirnya juga hilang. Empati, toleransi, dan ini semua harus dicek lebih mendalam. Apakah ada yang disebut dengan callous unemotional, yang empati, rasa iba, kasihan itu memang tidak ada atau memang rendah sekali di orang-orang tertentu yang dibawa sejak lahir. Jadi untuk melihat faktornya, faktor internal, eksternal, lalu situasional ini yang tadi terjadi karena ada dorongan mungkin dari teman-temannya. Saya tidak menangani langsung, tapi ini mungkin yang bisa menjadi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Dalam hal ini urusan asmara, Mbak Stefani. Iya, tentu teman yang satu lagi gitu ya, itu juga harus diperiksa oleh polisi. Tapi juga ya, berarti apakah memang seseorang atau seorang remaja ini bisa kemudian melakukan penganiayaan dengan sangat kejam, Mbak Novita? Ini karena memang ada karakter tertentu yang akan punya dorongan atau punya criminal mind untuk melakukan hal setega itu? Ya, criminal mind ya, kayak serial gitu ya Mbak ya. Yang memang secara di dalam ada yang memang sudah terbentuk, jadi harus dilakukan pemeriksaan daripada otak untuk menentukan apakah memang orang ini yang disebut kalau orang dewasa psikopat atau anak remaja disebut dengan callous unemotional, CU singkatannya. Nah ini harus ada serangkaian pemeriksaan. Tetapi saya melihat juga ada yang disebut dengan proses peniruan, Mbak Stefani. Kalau kita bicara proses peniruan ini bisa jadi dari media yang ditonton, dari permainan game yang dimainkan setiap hari, karena fantasi dengan imajinasi dengan kenyataan realita bisa sangat berbeda. Jadi kebiasaan untuk mendapatkan tontonan ini dan memainkan permainan kalau dilakukan kepada realita yang adalah orang terdiri dari daging, tulang gitu ya, yang pada saat lakukan kekerasan orang bisa mengalami sakit, orang bisa mengalami bahkan kehilangan nyawa dan cacat. Ini yang memang harus diajarkan dari rumah, dari sekolah, dari nurturer atau lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang, Mbak Steph. Lagi-lagi lingkungan pertemanan, kemudian juga tontonan ini harus disoroti ternyata. Bagaimana peran orang tua atau juga orang-orang terdekat untuk mendampingi remaja, mengelola emosinya, tapi juga tidak mengungkung, Mbak Novita? Betul, nah ini harus pas nih antara bagaimana dia tahu bahwa dia dicintai tanpa syarat, tetapi dia harus tahu bahwa ada disiplin di situ untuk mengekang, ada aturan, ada hukum yang dia harus taati, mulai dari kelompok yang terkecil, yaitu keluarganya. Kelompok terkecil dalam rumah harus ada aturan, harus ada SOP yang anak-anak harus tunduk, setiap anggota keluarga harus tunduk. Lalu masuk ke dalam komunitas masyarakat, RT, RW gitu ya, yang anak-anak ini harus tahu ada aturan lagi begitu kamu masuk di masyarakat. Lalu masuk di dalam kelompok komunitas yang lebih besar, bahkan di dalam satu negara. Kalau anak-anak tidak punya ini dari rumah, aturan yang harus ditaati, anak-anak ini tidak dikontrol, anak ini tidak diawasi, orang tua tidak hadir, hanya sekedar ada saja, anak-anaknya akan melakukan proses peniruan yang dia dapatkan dari apa yang dia rekam dari otaknya, Mbak. Karena memang tantangan kita sekarang dengan ketidakhadiran orang tua, kalau dulu mungkin orang lainnya, sekarang adalah
media yang mereka tonton, media yang sering mereka buka. Jadi memang ini menjadi catatan serius buat kita, orang tua, sekolah, masyarakat untuk bergandengan tangan benar-benar bahwa ini kekerasan mulai dari rumah tidak dibenarkan. Orang tua benar-benar harus belajar ilmu parenting, berkembang baik dulu sebelum berkembang biak buat calon orang tua, sehingga hal-hal seperti ini bisa kita cegah, ada preventif di sana, Mbak. Iya, jadi mengawasi tapi tidak membuat remaja terkungkung. Terima kasih Mbak Novita Tanri atas waktunya berbincang di Berita Satu Sore.